Pernah nggak sih kamu natap tumpukan tugas, terus rasanya kayak ada dinding yang nggak kelihatan gitu di depan mata? Saya sering banget ngerasain itu. Nah, kali ini, yuk kita coba bedah bareng-bareng apa itu disiplin diri. Tapi bukan sebagai teori yang jelimet ya, tapi lebih ke sebuah peta yang saya temukan dari perjalanan pribadi saya sendiri. Perasaan ini kayaknya kita semua pernah alamin kan? Pengennya sih produktif, tapi badan sama pikiran tuh kayak nolak buat gerak. Dulu saya mikirnya, ini pasti tanda kemalasan. Kayak semacam kegagalan pribadi gitu. Tapi ternyata saya salah besar. Ini bukan soal malas, ini tuh pertarungan universal yang terjadi di dalam diri kita masing-masing. Dan di tengah semua kebingungan itu, saya nemuin satu kunci penting. Ternyata, disiplin itu bukan saklar yang bisa kita pencet on atau off gitu aja, bukan. Disiplin itu lebih mirip sebuah ekosistem, sebuah keseimbangan antara kekuatan yang tumbuh dari dalam diri kita, sama semua dorongan dan tekanan dari dunia di sekitar kita. Jadi, perjalanan ini saya mulai dari titik yang paling dekat, ya diri saya sendiri. Sebelum nyalahin keadaan di luar, saya harus paham dulu apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran dan tubuh saya, apa yang pegang kendali atas semua tindakan saya. Titik baliknya itu dimulai dari satu pertanyaan yang super simple. Kenapa? Saya berhenti ngelihat belajar itu cuma sebagai kewajiban, sebaliknya saya mulai nyambungin itu semua ke tujuan-tujuan saya. Tiba-tiba, rumus matematika yang tadinya bikin pusing bukan lagi sekedar angka, tapi jadi satu langkah kecil menuju cita-cita saya. Nah, itulah kekuatan dari kesadaran diri. Dan ini benar-benar ngubah segalanya. Waktu saya punya tujuan yang jelas, atau pas saya nemuin satu topik yang bikin saya penasaran banget, disiplin itu nggak lagi kerasa kayak beban. Sama sekali. Dia berubah jadi pilihan yang sadar. Dorongannya itu muncul alami, bukan karena harus, tapi karena saya pengen tahu lebih banyak. Saya juga jadi sadar kalau karakter itu penting banget. Ternyata kemampuan buat jadi mandiri dan ngelola emosi itu fondasinya. Percuma kan punya jadwal belajar yang sempurna kalau tiba-tiba mood jelek bisa ancurin semuanya dalam sekejap. Jadi ini tuh soal melatih tanggung jawab ke diri sendiri, bahkan saat gak ada siapa-siapa yang ngawasin. Ini mungkin kedengarannya sepele ya, tapi serius ini salah satu pelajaran paling penting buat saya. Saya belajar dengan susah payah kalau kita itu nggak bisa maksa otak buat fokus kalau badan kita capek. Tidur yang cukup, makanan yang benar, istirahat sejenak. Itu semua bukan kemewahan. Itu tuh bahan bakar utama buat disiplin. Oke, setelah ngulik mesin di dalam diri saya baru sadar, saya ini kan nggak hidup sendirian, saya ini ada di dalam sebuah sistem. Dan ternyata, dunia di sekitar saya itu punya pengaruh yang luar biasa besar. Coba kita lihat deh, gimana faktor-faktor dari luar ini ikut ngebentuk disiplin saya. Fondasi pertama saya ternyata dibangunnya di rumah. Dan ini bukan cuma soal aturan, tapi lebih ke soal suasana. Waktu rumah jadi tempat yang tenang buat mikir, terus ada dukungan pas saya lagi ngerasa buntu, itu tuh kayak nanemin keyakinan kalau usaha saya nggak akan sia-sia. Lingkungan kayak gini, secara nggak sadar ngebentuk kebiasaan saya. Terus, ada sekolah. Awalnya saya pikir aturan itu ngekang, tapi ternyata kebalikannya. Aturan yang jelas dan adil itu justru ngasih saya semacam peta. Waktu saya tahu apa yang diharapkan dari saya, energi saya nggak habis buat nebak-nebak. Jadi saya bisa lebih fokus buat belajar dan berkembang. Saya jadi ingat beberapa guru yang seolah ngajarin disiplin, tanpa pernah sekalipun nyebut kata itu. Cara mereka nyiapin materi, cara mereka tepat waktu, cara mereka ngehargain proses, itu semua jadi contoh nyata. Bukan cuma bikin saya pengen niru, tapi juga bikin saya paham standar kualitas yang harus saya kejar. Nah, ini mungkin pelajaran eksternal yang paling nancep. Saya sadar banget kalau kebiasaan itu menular. Teman-teman di sekitar kita itu bisa jadi bahan bakar roket atau malah jadi jangkar yang nahan kita. Ternyata, milih dengan siapa kita menghabiskan waktu itu bukan cuma soal sosial, tapi juga soal strategi buat ngelindungin tujuan kita. Tapi ya kita jujur-jujuran aja deh, peta ini nggak selamanya gampang buat diikutin. Ada banyak hari di mana saya ngerasa tersesat, di mana motivasi saya itu anjlok sampai titik nol. Dan memahami kenapa kita gagal itu sama pentingnya dengan tahu gimana caranya buat berhasil. Wah, ini sih saya kenal banget semuanya. Kelas yang ngebosenin, ajakan temen yang susah ditolak, rasa frustrasi karena materi nggak masuk-masuk ke otak. Ini bukan sekedar alasan loh ya, ini adalah data. Dengan ngenalin musuh-musuh fokus ini satu persatu, barulah saya bisa mulai nyusun strategi buat ngelawan mereka. Jadi, buat apa sih semua perjuangan ini? Jawabannya simpel dan nggak bisa dibantah. Ada hubungan langsung antara disiplin dengan hasil yang kita dapat.
Perjuangan ngebangun kebiasaan ini tujuannya bukan buat jadi manusia sempurna, tapi buat ngebuka pintu ke prestasi yang lebih tinggi. Ini bukan teori, ini hasil nyata. Nah, setelah menganalisis dunia di dalam dan di luar diri saya, semua potongan puzzle itu akhirnya nemuin tempatnya masing-masing. Saya nggak lagi ngelihat disiplin sebagai sebuah misteri, tapi sebagai sebuah sistem, sebuah peta yang jelas akhirnya terbentuk. Kurang lebih ini dia peta ringkasnya. Api terbesarnya memang datang dari dalam diri kita, motivasi pribadi kita. Tapi, percikan api itu pertama kali dinyalain di rumah. Terus, dijaga biar nggak padam, sama struktur dan dukungan dari sekolah. Kelihatan kan, semuanya itu saling nyambung. Jadi, inilah kesimpulan terpentingnya. Gagasan bahwa disiplin itu murni soal kekuatan tekad, itu keliru. Disiplin adalah sebuah ekosistem. Ia adalah hasil dari interaksi yang dinamis antara dunia batin kita dengan lingkungan di sekitar. Kita nggak bisa cuma ngerawat pohonnya, kita harus ngerawat seluruh tamannya. Sekarang, saya mau balikin pertanyaan ini ke kamu. Setelah ngelihat peta ini, setelah dengerin perjalanan saya, coba deh renungin sebentar. Bagian mana dari ekosistem kamu yang kira-kira perlu perhatian lebih? Apakah dari dalam diri, atau justru dari lingkungan sekitar? Kira-kira, dari mana perjalanan disiplinmu akan dimulai?